Sahabat bisnis manajemen, jumpa lagi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan kita mengelola keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin kegiatan operasional yang aman, efisien, dan produktif. Nah, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja ini dilaksanakan adalah berbasis kepada risiko atau berdasarkan risiko yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, bagaimanakah cara mengelola keselamatan kesehatan kerja? Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola keselamatan kesehatan kerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keselamatan kesehatan kerja. Sehingga apabila ini dapat dikelola dengan baik, tentunya kita tercegah dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke, kita tahu bahwa pengelolaan keselamatan kesehatan kerja ini ya, ada keselamatan, kemudian ada kesehatan kerja. Ini sebagai sebuah nilai yang akan kita kelola ya. Yang mendasari kita untuk melakukan pengelolaan terhadap K3 itu adalah yang pertama adalah morale. Hak asasi manusia, semua orang berhak untuk hidup sehat dan bekerja dengan selamat. Kemudian yang kedua adalah legal atau peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga organisasi atau perusahaan wajib melaksanakan K3 di tempat kerja. Kemudian yang berikutnya adalah aspek finansial. Nah, aspek finansial ini adalah memastikan apabila terjadi sebuah kecelakaan, tentu banyak sekali kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan. Mungkin keuntungan kita 1 tahun hanya dihabiskan dengan 1 kali kejadian di tempat kerja kita. Nah, oleh karena itu 3 hal ini yang mendasari kita untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah moral, hak asasi manusia, ya, keinginan orang untuk hidup sehat dan selamat. Terus yang kedua adalah legal atau peraturan perundangan. Yang ketiga adalah financial atau aspek keuangan. Nah, dari mana kita mengelola keselamatan dan kesehatan kerja? Untuk mengelola keselamatan kesehatan kerja, kita akan mengelola terkait dengan bahaya. Bahaya artinya sumber-sumber yang berpotensi yang menyebabkan kejadian atau menyebabkan terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah dari sumber bahaya adanya risiko. Risiko adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya akibat dari bahaya-bahaya tersebut. Kalau kita tidak dapat mengelola bahaya dan risiko dengan baik di tempat kerja kita, maka akan terjadi sakit atau penyakit. Terus yang kedua akan terjadi insiden atau kecelakaan. Yang ketiga akan terjadi kerusakan terhadap harta benda. Nah, kesemuaan ini dapat mengakibatkan loss atau akibat dari sebuah kecelakaan ini dapat menimbulkan sebuah loss atau kerugian. Jika tidak dikelola dengan baik, sudah tentu kerugian-kerugian dapat terjadi kapan saja. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita tahu dulu apa itu bahaya. Bahaya itu ada beberapa tipe ya. Yaitu ada bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomik, bahaya mekanis, bahaya psikososial, bahaya dari perilaku, bahaya dari kelistrikan, atau lingkungan. Apakah pengertian terhadap bahaya risiko? Kita sudah sajikan pada video-video kita sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah risiko. Ya, akibat daripada bahaya tadi menimbulkan sebuah risiko. Nah, risiko ini biasanya kita lakukan evaluasi terhadap risiko. Apakah risiko itu dapat kita terima atau risiko itu belum dapat kita terima. Nah, dari manakah kita menentukan tingkat risiko? Yang pertama kita nilai berdasarkan kekerapan atau frekuensi. Yang kedua adalah berdasarkan keparahan. Kemudian yang ketiga adalah berdasar peluang terjadinya. Atau beberapa organisasi atau perusahaan menilai risiko ini menggunakan 2 aspek ya, atau 2 dimensi, yaitu L kali S, yaitu likelihood dikali dengan severity. Terserah organisasi perusahaan kita mau menggunakan 3 dimensi ini atau 2 dimensi.
Nah, tingkat risiko ini dibagi menjadi dua hal besar, yaitu risiko yang dapat diterima dan risiko yang belum dapat diterima. Jika risiko belum dapat diterima, dilakukan hierarki pengendalian. Nah, hierarki pengendalian ini kita menggunakan hierarki kontrol, yaitu mulai dari yang efektif sehingga yang kurang efektif atau tidak efektif, yang diawali dengan rekayasa. Kemudian tingkat yang kedua adalah administrasi, tingkat yang ketiga adalah work practice atau praktek-praktek kerja atau cara-cara kita melakukan pekerjaan. Yang keempat adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk mengendalikan risiko-risiko sisa. Nah, bagaimanakah pengelolaan terhadap risiko ini? Kita sebut biasanya adalah dengan istilah manajemen risiko, mengelola risiko. Pengelolaan risiko ini dapat berjalan secara efektif apabila kita mengelola secara keseluruhan di dalam organisasi dalam sebuah sistem manajemen yang kita kenal dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Mengelola keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kita yang diawali dengan mengelola risiko-risiko dan selanjutnya secara keseluruhan dikelola dengan sebuah sistem manajemen yang kita kenal dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Video berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan bahaya dan risiko ini secara efektif, ya. Kita akan simak di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!